Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 4 Juli 2022 teman-teman. IHSG-nya masih turun ya. Ada satu support penting teman-teman yang harus teman-teman perhatikan untuk IHSG. Ya. Terus kemudian juga nanti akan saya bahas tentang support masing-masing saham yang kemarin udah saya bahas. Apakah support itu udah disamperin teman-teman? Karena kebanyakan saham yang saya bahas hari Jumat kemarin itu memang dalam ini ya, dalam koreksi yang bukan ringan lagi, karena koreksinya udah di bawah 38 retracement, sehingga targetnya adalah target di 50 sampai 61 retracement. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik, teman-teman, IHSG-nya masih turun. IHSG-nya masih turun seperti yang terlihat di gambar, teman-teman. Saya sampaikan dulu untuk kondisi support dari IHSG, ya. Ini saya menggunakan daily support ya, teman-teman, menggunakan daily support, dan ini adalah tarikan dari bulan Mei, 13 Mei ya. 13 Mei itu swing low-nya di sini. Swing high-nya di sini ya, di mana swing low ini terbentuk dari tren naik terus terkoreksi ya. Terkoreksi ini adalah tren yang sangat pendek karena dari Mei saja ke Juni. Kalau kita lihat hanya dari swing low ini ke swing high ini trennya IHSG sudah bisa dibilang habis ya, bisa dibilang habis. Karena dari 6.500 sampai sekitar 7.250 akhirnya kembali lagi hari ini sentuh di 6.548. Tapi kalau coba kita mundurkan sedikit teman-teman, kita mundurkan sedikit dari sekitar Januari ya. Dari sekitar Januari kita akan melihat gambaran yang lebih jelas ya. Dari sekitar Januari ini adalah sebentar saya cek dulu. Dari sekitar Januari, berarti kita pakai daily. Nah, kalau dari sekitar Januari teman-teman, sorry, bukan dari Januari, tapi dari weekly di sini, di weekly di Mei 2021. Weekly Mei 2021. Jadi teman-teman perhatikan, sekali lagi bukan daily, karena daily-nya ini adalah dari bulan Mei ini ya. Bulan Mei ini sampai Juni itu adalah sama tarikannya, karena di Januari juga kisarannya di sekitar 6.500 ya. Januari 6.500 naik sampai 7355, terkoreksi sampai 6.500 lagi, naik lagi sampai 7255. Saya salah, koreksi ya. 7255 baru terkoreksi lagi. Secara daily dari Januari trennya udah habis ya. Terus kemudian kita lihat tren yang lebih panjang. Di sini kita menggunakan tren base Fibonacci, teman-teman. Tarikan saya adalah dari bulan Mei 2021. Ya, di sini ini adalah swing low, swing high dalam kenaikan dari tren ini, teman-teman. Dari swing low ini ke swing high ini terkoreksi 23, 38 dan 50. Nah, kalau kita melihat dari tarikan bulan Mei 2021, closing weekly dari IHSG ini adalah di bawah 38 retracement ya, di bawah 38 retracement, di mana ini ada target dari IHSG itu di sekitar 61 retracement, itu adalah di 6350. Makanya tadi di judul di sini ya, di judul saya kasih judul adalah masih turun, perhatikan support dari IHSG, support penting dari IHSG. Nah, di sini ini adalah closing dalam, perhatikan yang warnanya ini ya, hitam ya. Jadi IHSG per minggu ini, awal minggu ini dia closingnya di bawah 38 retracement. Sebenarnya bukan awal minggu, dari kemarin juga udah di bawah 38 retracement. Sehingga ada target dari si IHSG ini, ada target penurunan bisa sampai 61,8 teman-teman. 61,8 itu adalah di sekitar 6368. Dan teman-teman itu adalah support target ya. Support dari target penurunan IHSG karena di bawah 38,2 retracement. Tetapi sebelumnya ini ada satu support candle yang harus diperhatikan adalah di 6479.
6479 itu adalah sekumpulan candle ini, di mana saya ambil yang paling rendah di sekitar 6479. Kalau ditarik garisnya ada di sini. Nah, ini di yang biru ini 6479 itu harus diperhatikan. Kalau itu jebol, maka dari tren ini, dari tren Mei 2021 itu ada penurunan terjadi sampai 6350. Nah, kalau kita lihat weekly, teman-teman, dalam tren yang lebih besar lagi, maka IHSG di sini karena tren yang lebih besar lagi, saya tarik dari awal COVID seperti ini. Di sini ya. Maka koreksi saat ini dia tertahan di 23,6 atau di sekitar 6.550. Kalau dari awal COVID atau dari sekitar 3.900 IHSG 3.900-an sampai 7.350-an, maka koreksi ini hitungannya masih kecil ya, masih hanya sampai di 23,6 yaitu di 6.500. Tapi kalau kita menggunakan time frame yang lebih pendek, koreksi ini udah dalam. Sekali lagi kalau kita lihat di berita bahwa ini kaitannya erat masih dengan inflasi. Nah, masalahnya adalah kali ini inflasinya ini adalah inflasi dalam negeri, di mana kemarin ya teman-teman, kemarin udah dirilis inflasi di negara kita ini tinggi ya, melebihi inflasi sebelumnya. Nah, inflasi di Indonesia ini tinggi, melebihi inflasi sebelumnya. Ini pada tanggal minggu lalu ya rilisnya. Dan reaksi market adalah ya seperti biasa, karena inflasi ini adalah ya karena stimulus sebelumnya udah diberikan, ekonomi udah membaik ya, karena COVID udah turun juga seperti itu. Ekonomi sudah membaik, istilahnya orang sudah beraktivitas, ekonomi sudah menggeliat lah, seperti orang udah punya duit ya, stimulus yang diberikan mungkin sudah digunakan untuk usaha, udah berjalan, udah punya duit, dan timbullah inflasi juga karena banyaknya duit, barang yang tersedia terbatas, dan juga energi yang meningkat harganya ya, Pertamax ya, kemudian apalagi ya, pokoknya energi yang meningkat, minyak goreng, terus kemudian juga bahan makanan ya, konsumer juga meningkat seperti itu, seperti yang udah saya bahas dari kemarin-kemarin itu, semua dikendalikan dengan langkah moneter, yaitu mungkin bisa dikendalikan dengan menaikkan suku bunga, dan biasanya memang picu awalnya adalah inflasi. Makanya di sini ini saat ini yang menjadi perhatian para pelaku pasar, kita lah seperti itu adalah rilis inflasinya berapa dulu. Kalau rilis inflasinya mungkin kemarin di sekitarnya 3.500-an, mungkin 3,5 mungkin orang masih santai, tapi ternyata rilis inflasinya adalah tinggi ya, 4,35. Dan ini juga kita menunggu rilis suku bunga bulan ini, apakah BI rate mau tetap atau berubah seperti itu. Nah, biasanya memang kalau terjadi inflasi teman-teman, dimungkinkan ada peningkatan suku bunga, sehingga ya orang-orang ini ya istilahnya pikir-pikirlah seperti itu untuk memegang di saham seperti itu. Ketika berada dalam ketidakpastian seperti ini, maka yang mungkin dilakukan, yang paling rasional dilakukan adalah kalau kita punya posisi dan masih untung, itu karena pembelian di beberapa bulan sebelumnya, itu langkah yang dilakukan adalah take profit ya. Karena membelinya adalah ketika marketnya mau naik, sahamnya mau naik, dan menjualnya adalah ketika sahamnya atau marketnya turun. Dan bagi para akumulator di bawah itu mungkin tidak bisa sehari langsung keluar gitu. Jadi bisa jadi keluar dari satu saham dalam jumlah besar itu perlu waktu. Dan ini adalah inflasi teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, inflasi itu nanti lanjutannya adalah mungkin akan adanya kenaikan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini adalah fundamental. Ya. Fundamental atau istilahnya high impact. Jadi walaupun tidak secara langsung, tetapi bisa membentuk satu tren. Jadi IHSG yang mana tren sebelumnya naik, maka ketika ada rilis hal yang terkait fundamental ya, suku bunga ya, inflasi, suku bunga itu fundamental, bisa membuat suatu tren market yang awalnya naik bisa turun. Nah, apakah satu tren itu akan turun terus? Enggak. Satu tren itu ketika turun dia pasti akan ada naiknya, sama juga ketika satu tren itu akan naik maka dia juga ada turunnya, seperti itu. Jadi di sini sekali lagi mungkin di tahun 2022 ini teman-teman, kita
ya saat ini sekitaran bulan-bulan ini, 2 bulan ini mungkin bukan saat yang tepat bukan saat yang mudah untuk cari duit ya. Tapi bukan nggak mungkin ya teman-teman. Artinya sebenarnya trading juga masih bisa. Cuman tingkat kesulitannya udah jauh berbeda dengan ketika awal-awal bullish kemarin. Jadi ada yang nanya, Pak ini kira-kira sampai kapan seperti itu? Kalau kita ngelihat, ya sekarang sih paling simpel adalah patokannya kita lihat harga-harga di komoditi teman-teman. Harga-harga komoditi seperti apa, harga energi seperti apa, harga kebutuhan pokok seperti apa, seperti itu. Kalau harga-harga itu masih cenderung naik, ya seperti itu. Bisa jadi ya nanti laporan inflasinya masih tinggi. Laporan inflasi masih tinggi, treatmentnya biasanya suku bunga. Sekali lagi itu tentu membuat marketnya ya bisa turun seperti itu. Jadi memang sementara saat ini kita memang harus cukup berhati-hati ya. Saya sendiri hari ini nggak ada transaksi teman, nggak ada transaksi. Ya seharusnya juga nggak ada analisa karena apa ya, marketnya masih seperti ini, masih terlalu tinggi resikonya ya. Jadi ya gimana, tapi saya mencoba untuk mendeliver informasi ke teman-teman ya, kita lihat aja deh seperti itu. Untuk support IHSG udah saya bahas tadi. Nah berikutnya kita lihat dulu teman-teman, kita lihat dulu ini ya. Hari ini itu combo sekali ya, triple combo malah lebih ini. IHSG-nya turunnya dalam ya, turunnya dalam seperti ini. Bahkan tadi kayaknya sempat 3% ya. Saya nggak begitu banyak lihat di market sih, sekilas-sekilas saja, saya sambil-sambil yang lain. Nah, kondisi IHSG seperti ini tentu penyebabnya adalah ya karena saham-saham penggerak indeksnya. Nah, bagaimana IHSG bisa naik ketika mostly saham-saham penggerak indeksnya itu pada turun? Kita bisa ngelihat big cap banking pada turun ya teman-teman. Terus kalau yang kemarin-kemarin yang membawa naik IHSG itu adalah GoTo, Telkom ya, Consumer dan Arto. Kalau sekarang big cap bankingnya turun, kemarin turun, tapi hari ini GoTo-nya juga turun ARP. Berat sekali untuk IHSG naik. GoTo-nya turun, Telkomnya juga merah, Bank Mandirinya, maksudnya banking-bankingnya juga merah. Bian kan kemarin memang sering naik sendiri ya teman-teman. Terus kemudian consumer juga merah. Ya. Kondisi ini yang membuat berat untuk IHSG-nya naik. Kalau kemarin-kemarin masih bisa cuan lah dari GoTo, dari Arto. Kalau hari ini saya nggak ada ngambil posisi sama sekali. Ya nggak ada ngambil posisi sama sekali. Karena prinsip saya, ya mungkin beberapa saham akan rebound. Tetapi saya rasa ini risikonya terlalu tinggi ya. Karena mood marketnya ini hari ini nggak bagus banget ya. Nggak bagus banget ya. Biasanya kalau saya lihat, kalau Arto GoTo masih bergerak, walaupun big cap bankingnya turun sih nggak ada masalah. Karena masih bisa lah seperti itu. Tapi kalau Arto dan GoTo-nya turun, consumer turun, ya sudah, yang mau narik apa gitu loh. Kalau yang mau narik, nggak mungkin pakai big cap banking, karena big cap banking kan ada hal terkait inflasi dan suku bunga. Jadi mau nggak mau ya saat ini benar-benar sangat selektif untuk trading teman-teman. Jangan juga berpikiran bahwa saya nada big cap banking terus-terusan. Ya karena big cap banking sendiri saat ini memang terkait bahasan inflasi dan suku bunga. Jadi mesti harus hati-hati kita ya. Jadi ya kayak gini, kondisi saham penggerak indeksnya turun, ya mau nggak mau kita tunggu dulu lah sampai kondisi marketnya membaik nanti. Nah kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional ya teman-teman. Kondisi regional itu sebenarnya oke ya. Kita lihat di sini kondisi regional. Nah di sini ya world market. Nah di sini tadi malam juga Dow Jones-nya itu hijau, minggu lalu maksudnya. Nikkei hari ini juga hijau, Hang Seng-nya juga tipis saja. Ini Hang Seng tanggal berapa nih? Hang Seng tanggal 4 ya. Hari ini kemudian ini Eropa tanggal 4 juga hijau sebenarnya. Do food-nya ya nggak terlalu dalam. Sebenarnya regional tuh nggak ada masalah teman-teman. Makanya ya kalau kemarin regionalnya turun, IHSG-nya baik. Sekarang kebalikan karena memang sepertinya ya karena rilis data inflasi kita yang memang tinggi seperti itu ya. Terus kemudian kita tengok dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Kita tengok dulu untuk harga komoditas. Nah ini harga coal ya teman-teman. Coal masih di kisaran 388. Kemudian crude oilnya masih 108 ya.
Nah, ini untuk nikelnya dia turun ya, saham-saham nikel, saham-saham metal nih sepertinya juga ikut turun. Natural gas juga sama, trennya masih turun nih. Kemudian gold ya, saham-saham emas maksud saya ini juga masih turun 1800 per troy ounce. CPO juga masih lanjut turun ya. CPO juga masih lanjut turun seperti itu. Baik teman-teman, berikutnya kita lanjutkan ya. Untuk tadi adalah regional sudah, harga komoditas sudah. Nah, sekarang kita bahas di sektor. Saya rasa untuk sektor kok kayaknya nggak afdol sekali saya bahas. Pastilah karena memang kondisi sektor secara umum kan turun semua ya. Dan saya rasa walaupun ada saham-saham yang bergerak, bukan saat yang tepat juga teman-teman. Bukan saat yang tepat karena ya saya yakin sih belum semuanya full cash. Saya sendiri belum full cash semua ya. Masih 30-an, 50-an% seperti itu. Untuk posisi dari semua porto saya teman-teman di akun yang lain juga itu totalan sekitar maksimum 50%. Namun demikian untuk positioning barang juga masih pikir-pikir ya karena masih belum tahu kondisinya seperti apa. Cuman nggak apa-apa, kita akan lihat dulu kondisi per masing-masing saham teman-teman ya. Per masing-masing saham apakah sudah sampai di target-target yang kemarin ya. Bahasanya adalah di sini ya. IHSG-nya turun, yuk cek support untuk saham-saham ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih untuk masing-masing saham. Ini untuk lebih cepatnya teman-teman. Saya langsung menggunakan weekly support aja karena weekly support ini lebih mewakili untuk kondisi sekarang ya. Kenapa? Karena memang dari kemarin-kemarin kan turunnya cukup dalam. Jadi kalau pakai daily chart itu kurang tepat. Nah, ini kita lihat teman-teman, BNI kita gunakan trend base Fibo. Ini penurunannya di sini saya targetkan memang untuk penurunannya sampai di 61,8 BNI ya teman-teman. Sudah sampai 61 targetnya ada di 61,8, 6.900. Hari ini dia sentuh di 50 retracement di sini. Jadi memang karena dia break dari 38 retracement ya, 38 retracement, koreksinya closing hari minggu lalu di bawah 38,2 retracement, maka targetnya adalah di 61. Namun demikian hari ini dia sentuh di 7.450, dia rebound ya, 50 retracement. Ya karena memang di area sini juga ada demand, ada supportnya untuk si BBNI ya, untuk BBNI. Dan ini ada 2-3 support lah di sini. Jadi 50 retracement orang juga beranggapan ini sudah sampai 50 retracement trend naiknya, terkoreksinya. Jadi ya mungkin testing lah seperti itu. Ya ini cocok untuk yang belum ada posisi ya, atau masih ada cash seperti itu. Kemudian kita lihat Bank Mandiri dulu teman-teman. Bank Mandiri ini sama juga di bawah 38 retracement, target dia adalah di 61 yang kuning itu sama. Ini sudah hampir hit di target 61,8. Kemudian BRI ini udah sampai 61,8 teman-teman. BRI ini dalam juga turunnya ya, udah sampai 61,8. Ini tren yang paling pendek. Kalau saya ambil tren yang paling panjang, lebih panjang maksudnya, ini juga bisa di sini karena udah ke break. Belum ke break, sorry belum ke break. Jadi di sini di MA200 ini penting ya teman-teman karena ada di 39. Itu kalau kita tarik. Ini trend base-nya belum ke break, tapi kira-kira ada support di sekitar 3.930-an untuk BRI. BCA kita lihat. Nah, BCA ini koreksinya udah sampai di berapa? Nih, koreksinya dia udah sampai 50. Jadi sama ya, rata-rata saham-saham ini kalau kita tarik trennya, itu koreksinya udah over di bawah 38. Jadi target-targetnya udah di sekitar 61,8. Kalau yang lain, beberapa saham-saham yang saham-saham second liner itu kemarin kan naiknya nggak ikut, turunnya ikut. Turunnya rata-rata ikut seperti itu nih. Bank Danamon, BNGA sama BBKP juga sama trennya dalam turun ya. Kemudian yang lainnya BCTM sama juga ya. Kemudian untuk digital banking Arto teman-teman ini terkoreksi juga. Koreksi Arto di bawah 38 memang ada target ke 7.680. Belum, saya nanti aja lah positioning untuk Arto. BBAI juga sama terkoreksi turun. Nah, yang lainnya sepertinya nggak ada ya untuk ini karena rata-rata terkoreksi semuanya. Jadi ya ini seperti ini kan. Ini ada yang rebound apa nih?
Bevin ya, Bevin Rebound. Bevin ini sebenarnya pergerakannya cukup oke loh teman-teman. Ya, ini saya jarang trading juga ini. Nah, kita lihat untuk Astra, ini walaupun koreksinya dia lewatin 50, tapi dia rebound ya, rebound teman-teman. Targetnya dia memang di 6.200-an, 61,8 retracement. Ini auto juga sama, masih koreksi semuanya. United Tractor ini sudah sampai target di 61,8 teman-teman, 61,8, dan dia sudah ada perlawanan ya. Jadi terkoreksi di bawah 38 retracement ya di sini, maka targetnya di 61,8. Kemarin targetnya nyampe dan hari ini masih recovery seperti itu, dan sudah mulai ada perlawanan. United Tractor silakan dicatat. Kemudian untuk konsumer ya, konsumer rata-rata juga terkoreksi. Mayora ini terkoreksi sampai ya, ini sama dengan ini, sebenarnya mengulang membaca yang kemarin. Di bawah 38 retracement, target ke 61. Sama seperti itu. Indofood di bawah 38, target 61 udah kecape. Karena udah kecape ngelewatin 50, maka kita gunain target yang kedua ya. Kita gunain Fibo tarikan lebih jauh. Sama, ini targetnya masih di 6.600, belum ngelewatin 50. Jadi sementara kita gunain Fibo ini, supportnya ada di 6.750, 6.630 untuk Indofood. Aces mencari support lagi. Nah, Unilever ini masih bertahan ya teman-teman, hitungannya masih bertahan karena dia masih tetap mampu di atas 23,6. Pino, ini juga apa ini? ICBB ini koreksinya juga masih ringan sih. Tadi dia sempat turun 2338. Nah, ini salah satu contoh teman-teman. Kemarin saya sampaikan satu contoh saham yang uptrend, maka ketika dia terkoreksi, dia akan ikut terkoreksi. Tetapi biasanya dia cepat rebound. Ini contohnya ada di ICBB ya. Sampai di bawah 38 tapi rebound. Kemudian lainnya sih nggak ada. Sektor energi, Elsa terkoreksi, Medco tapi sama-sama udah ada rebound juga. Ini sampai 61,8 overshoot ya. Tertahan masih di 61 ya. Kemudian untuk Elsa ini juga sudah mulai ada perlawanan. Kemudian perusahaan gas ini koreksi sampai target di 61,8 teman-teman. Akra koreksinya hampir sampai target 61,8. Rata-rata pokoknya kalau di bawah 38 retracement nggak kuat, tujuannya ke 61,8. Kemudian kita tengok untuk sawit teman-teman. Untuk sawit Astra Glostari masih turun, L-Ship masih turun, breakdown support semuanya teman-teman. Nah, ini sawit rata-rata turun, breakdown support semuanya. Jadi hati-hati dulu. Kemudian untuk gold ya, Harum masih belum ada perlawanan teman-teman. Harum, kita lihat di weekly-nya untuk Harum. Nah, ini Harum udah ekstrim banget di bawah 61,8. Ya, support berikutnya 940 ya Harum. Indo Tambang Raya, kita coba cari Fibo-nya deh. Kita cari di sini. Koreksinya dia sih terkoreksi tertahan di 30.200 di 38,2 retracement ya. Masih cukup oke sih kalau dalam tren ini dia. Adaro ini juga sudah mulai hijau ya. Memang kan call-nya masih oke, harganya nggak turun dalam. Sektor ini hitungannya masih pada kuat-kuat sahamnya. Nah, ini untuk weekly-nya dari si Adaro. Coba saya tarik Fibo-nya teman-teman untuk Adaro. Ya, dari sini kita tarik dari sini aja. Dari tren yang ke break jadi ini. Nah, dia kalau dari tren ini kita cari tren base Fibo. Nah, karena di break ya di sini. Jadi koreksi dia di bawah 38. Targetnya memang ada di 2400 untuk Adaro. Ya, 2400 dia sampai di 50 dia mantul ya. Yaitu untuk Adaro. Kemudian PTBA weekly-nya coba saya gambarkan. Oke, weekly chart-nya dari PTBA ya.
Nah, kita coba tarik Fibonya, belum ke break ya. Belum ke break. Jadi kita cari tren yang lebih pendek aja. Dia hampir sampai di 50 retracement 3.500. Kemudian apa sih lainnya sama-sama terkoreksi juga. Ini weekly-nya ya. Kita lihat dulu untuk Indika tadi kayaknya gerak ya. Oh, dia masih merah juga. Indika sampai target ya di 61,8, sedikit lagi sampai di EMA 200. Kemudian apa lainnya? Sama-sama terkoreksi juga habis teman-teman juga ya. Nah, apalagi nih? Oke, kita skip aja. Kemudian metal nih. Ini ADMR-nya rebound ya teman-teman. ADMR-nya rebound ini udah sekitar 4 hari. ADMR itu dia bikin base ya. Jadi bisa diperhatikan teman-teman ADMR. Kalau Anta masih belum. Nah, ini yang rebound ini tadi sektor coal sama metal ya. Saya catat ada ya, metal, coal. Ini Inco teman-teman. Inco dia udah sampai overshoot banget sebenarnya di 78,6. Sebenarnya target dia di 59 ya, 6 ribuan, tapi overshoot lah. Hari ini rebound nih menarik ini Inco. Inco ya, terus tadi adalah ADMR. Inco silakan dicatat. Tins ini masih belum nih. MDKA saya buang ya teman-teman, akhirnya saya buang karena dia kemarin konsol sebentar dan gak kuat. Kita lihat besok lah. Telkom overshoot juga tapi rebound ya. Terus kemudian ini ISAT nih. Telekomunikasi ya. Ini telekomunikasi silahkan dicatat, ini banyak yang rebound juga saham-sahamnya. Telkom rebound, ada rejection seperti itu. Kemudian Indosat ini juga ada sudah mulai ada rejection. Walaupun closingnya dia di bawah 38 ya teman-teman, memang ada target dia sampai 61, hampir sampai 61 digas lagi. Indosat, nah ini Excel yang belum ya, Excel dia istilahnya koreksinya over nih. Kita lihat nih di sini dari tren kecil dia, koreksinya dia udah sampai target sih di 61,8, tapi candlenya belum ada perlawanan ya. Oke, yang lainnya sih TUBR nih cukup, TBIG ini cukup oke, tapi koreksi ini dia nggak kemana-mana. Lainnya saya skip aja. Terkait oil related, ini BRPT ada rebound juga. ESA belum, TPIA, Doji ya. Berarti butuh konfirmasi besok. Nah, untuk Adikarya ini terkoreksi ekstrim, balik lagi, turun. Wika sama juga, ini hitungannya trennya habis semuanya juga. Baru naik sebentar, terus koreksi lagi. Kemudian nanti saya satukan ada BSD juga sama, properti ya efeknya kan kuat sekali ya ke properti, ke Astra, ke finance seperti itu. Jadi ini kepengaruh semuanya, saham-saham properti langsung kena imbasnya ya. Kemudian saham tol sudah turun tapi sudah mulai ada doji juga, ada perlawanan ya. Kemudian saham semen melanjutkan menyusuri turunnya. Saham GR juga sama, walaupun sudah mulai ada rebound ya teman-teman. Kemudian kita tengok-tengok saham media, sama turun semuanya, saya skip aja. Nah ini kecuali MNCN ya, silakan dicatat MNCN. Kemudian sekumpulan saham yang saya pantau, saya lihat tadi Saratoga lanjut turun, jadi ya sementara kita lihat aja dulu. MTDL nggak kemana-mana, IMAS, IMJS nggak kemana-mana juga. ASA ini sampai 1480. ASA saya udah nggak punya ya teman-teman. Tapi nggak tertarik untuk beli untuk saat ini karena turunnya bareng dan rata-rata turunnya juga masih pada red marubosu ya. Turunnya masih pada percaya diri. Jadi sementara kita santai-santai aja dulu. Kemudian grup Sinarmas teman-teman sama turun lagi. Lipo juga oke. Saham ayam nih, Cepin juga sama terkoreksi juga. Cepin ini koreksinya masih ringan ya, hanya sampai 2338 aja. Ya, ini dia bisa di atas 23,6. Jadi memang saham-saham yang kemarin-kemarin awalnya adalah masih
kuat naiknya, maka ketika terkoreksi dia memang ikut koreksi juga, tapi biasanya baliknya cepat ya. Oke, kalau Malindo kan memang dari kemarin turun, Java juga. Saham farmasi gimana teman-teman? Kalau kita lihat tadi kan COVID-nya meningkat ya. Berita di sekilas silakan cari. Ini sih AGII dia doji, butuh konfirmasi besok. Kalau yang lainnya nggak ada pergerakan nih. Nggak ada pergerakan. Oke, kita skip aja teman-teman. Ya, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Beberapa saham memang udah sampai support, tapi beberapa ada semacam ini ya, apa istilahnya, perlawanan ya. Bisa dilihat di batubara beberapa, kemudian di metal ada ADMR, Inco ya, terus di telekomunikasi juga. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semua.